Kalau bahasa Jambi pandai-pandai dewe. Jadi memang untuk yang swamedikasi itu sendiri untuk penyakit-penyakit ringan saja ya Pak ya? Dan tidak memiliki riwayat penyakit turunan. turunan. Ya, Nah oke, itu dia. begitu ya. Selama dosis yang digunakan pun juga benar ya. Dan cara minum obatnya benar Bu Yati. Iya. Jangan lakukan swamedikasi jika kamu tak benar-benar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HI semuanya, bertemu lagi bersama saya Nur Hayati. Di sini saya akan sebagai host ya. Tentu saja di podcast Tikes Harapan Ibu Jambi ya, dimana kita akan terus mengulik dan mendiskusikan tentang kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Oke baik, nah untuk kali ini kita akan membahas karena sekarang kan lagi musim-musimnya itu kayak panas, terik, terus tiba-tiba hujan gitu ya. Nah itu kan nanti sering mengalami sakit kepala, demam, batuk, flu gitu ya, atau keluhan kesehatan ringan yang lainnya. Nah untuk yang sakit yang ringan seperti ini, apakah kita bisa menyembuhkan diri sendiri atau mungkin dari sebagian kita ada yang langsung kayak ke dokter gitu karena panik atau bagaimana begitu. Nah untuk hal-hal seperti ini tuh ada juga namanya nanti itu swamedikasi. Nah dimana swamedikasi ini itu dia biasanya penggunaan obat secara mandiri yang kita bisa lakukan menganalisis sendiri seperti itu ya. Nah untuk berikutnya kita akan lihat dulu nih apakah dengan swamedikasi kita bisa mengobati diri kita sendiri atau harus dengan resep dokter gitu ya. Nah kali ini untuk tema podcast kita pada hari ini yaitu minum obat tanpa resep aman atau berbahaya gitu ya. Nah untuk sekarang kita akan membahas topik ini lebih dalam lagi, tentunya juga dengan dosen farmasi di Tikes Harapan Ibu Jambi yang sudah hadir hari ini yaitu Bapak Apoteker Rizky Yulion Putra M.Pharm. Halo. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Oke, alhamdulillah ya. Nah kita akan mendiskusikan secara lebih dalam lagi ya semuanya tentang minum obat ini tanpa resep aman atau berbahaya ya gitu. Oke, sebelum lebih jauh nih ya Pak, tadi kan ada istilah swamedikasi, mungkin bisa didefinisikan lebih dalam lagi atau bagaimana Pak, apa swamedikasi itu sendiri? Oke, jadi mungkin bagi masyarakat awam ya pernah juga mendengar istilah swamedikasi. Ya kurang lebihnya artinya pengobatan diri sendiri atau pengobatan kalau bahasa Jambi pandai-pandai dewe gitu dah ya. Pandai dewe. Ya. Jadi ini pun juga harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan tentunya. Pandai-pandai sendiri ataupun swamedikasi di sini itu tentunya harus punya background kesehatan juga ya tentunya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kalau kita tak punya background kesehatan? Nah, dari pengalaman itu bisa belajar kita dari situ, dan dari kejadian-kejadian lampau kita juga perlu belajar dari hal itu. Jadi menanggapi dari pertanyaan konteks kita kali ini ya, apakah minum obat tanpa resep dokter itu aman? Sebenarnya kalau mau dijawab secara umum ya, tentu saja itu aman jika kondisi A, tidak aman jika kondisinya B. Kan itu yang mau kita bahas sekarang ya Bu ya. Oke, jadi seperti itulah kira-kira. Oke, begitu ya. Jadi itu untuk baru dasarnya saja begitu ya. Nah kemudian nih Pak, kira-kira gejala atau penyakit yang seperti apa yang bisa kita tangani sendiri atau bisa kita swamedikasikan gitu? Oke, jadi penyakit apa saja yang bisa kita lakukan swamedikasi gitu ya pertanyaannya. Jadi kita lihat dulu konteks penyakitnya. Misalnya pasien tadi punya riwayat hipertensi. Pasien tadi punya riwayat diabetes mellitus dan penyakit kronik lainnya. Saya nggak sarankan kalau nanti anda di rumah itu mengkonsumsi obat, sekalipun itu obat flu, sekalipun itu obat yang paracetamol ya tentunya ya. Saya nggak sarankan sih, karena kategori paracetamol pun jika diminum tidak dalam takaran dosisnya, taruhlah ya, dari pelajaran dulu itu paracetamol diminum 3 kali sehari dong. Pada tahu dong semuanya ya. Sampai-sampai ada iklannya. Minum obat itu
3 kali kali sehari. sehari. Nah, jadi paracetamol itu memang diminum untuk menurunkan panas ya, tapi tidak dalam jangka waktu panjang. Itu hal simpelnya Bu Yati. Oke, baik. Jadi hal simpel ini mungkin digeneralisir oleh masyarakat umum tanpa background kesehatan, di mana paracetamol jika dikonsumsi dalam waktu yang panjang, taruh aja ya 3 kali sehari yang kita anggap aman tadi ya, itu akan menyebabkan sirosis pada hati. Sirosisnya memang tidak langsung sirosis ya, ataupun istilahnya pengerasan ya pada hati. Dan itu terakumulasi. Ya, sepanjang hidup kita pasti dong kita pernah minum paracetamol. Dan hasil reaksi sampingannya itu menyebabkan toksisitas pada hati. Jadi kalau mau dibahas dia apakah aman diminum obat tanpa resep dokter, pada kondisi tertentu itu sama sekali nggak aman. Lebih baik Anda konsultasikan dulu penyakitnya seperti apa dengan dokter Anda, apakah itu benar-benar demam, apakah itu benar-benar flu, apakah itu benar-benar batuk. Contohnya kayak gini, batuk nih, orang pasien hipertensi, dia dapat kaptopril misalnya ya, ternyata dokternya lupa ngasih tahu ataupun apotekernya lupa ngasih tahu. Kaptopril itu memang efek sampingnya batuk Bu Yati. Jadi jangan pula nanti beli obat batuk lagi. Itu dia, buah batuk lagi gitu deh ya. Padahal itu efek samping memang karena kaptoprilnya. Nah seperti itu, makanya ada senyawa-senyawa farmasi turunannya kayak lisinopril dan lain-lain gitu ya, untuk memperbaiki efek samping daripada obat tadi. Begitulah kira-kira secara garis besarnya. Oke, baik ya. Jadi memang untuk yang swamedikasi itu sendiri untuk penyakit-penyakit ringan saja ya Pak ya. Dan tidak memiliki riwayat penyakit turunan. Ya, nah itu dia. Begitu ya. Jadi memang jangan coba-coba nih nanti misalkan di rumah nanti untuk orang tua begitu ya ada riwayat diabetes gitu, terus hipertensi, terus karena ya mungkin udah ada resep dokter juga dari sebelumnya, jadi itu yang dibeli terus menerus, tapi ya tetap harus diawasi juga seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi jangan kalau menilai sendiri betul. gitu. Biasanya obatnya ini ya, Iya. kita nggak tahu nanti kan begitu. Betul. Penyakit lainnya apa begitu ya. Biasanya juga kan kayak diabetes itu dia bukan berdiri sendiri, nanti Betul. dia ada lagi hipertensinya nyangkut di sana gitu. Satu lagi itu asam urat tuh kawan. Iya. Gitu. Jadi memang mereka itu saling terhubung satu sama lain. Saling terhubung dia satu sama lain. Jadi tidak disarankan untuk penyakit-penyakit yang lebih berat seperti itu. Nah. Oke, baik. Berikutnya nih Pak. Nah, tadi kan kita udah dari yang gejala dan penyakit apa saja yang boleh atau tidak untuk swamedikasi ini. Nah, kira-kira untuk di logo obat sendiri itu Pak, kan itu ada berbagai macam logo obat ya Pak ya, kalau yang dijual di pasaran itu. Iya, bener. Nah itu tuh kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak, kira-kira mana yang boleh kita beli secara langsung dan yang harus pakai resep dokter begitu? Nah ini ada fenomena sedikit nih ya, ada fenomena sedikit nih, tapi mungkin tidak untuk semua orang kali ya. Mungkin kalau yang ngerasa mungkin bisa komen aja di bawah ya. Nah, jadi begini, logo obat itu kategori obat lah ya. Kategori obat itu ada 5 dan 3. Kenapa saya bilang 5 dan 3? 5 untuk obat sintetik ya, synthetic drugs, dan 3 untuk obat herbal drugs. Tuh. Jadi ada 2 lagi pembagiannya. Kalau untuk herbal drugs itu ada jamu, ada herbal terstandar atau OHT ya, obat herbal terstandar, dan juga ada fitofarmaka. Yang ketiga-tiganya ini aman lah ya, tidak perlu resep dokter lah. Jadi mungkin masalahnya mungkin di harga aja kali ini. Karena kalau obat herbal impor itu cukup pricey ya. Pricey harganya. Tapi saya juga nggak bisa bohong ya. Memang bagus sih obatnya gitu ya. Karena teknologi pengolahannya pun juga saya akui ya, memang bagus ya. Bukan berarti obat dari Indonesia nggak bagus ya kawan-kawan ya, tetap bagus. Tapi rata-rata obat impor yang terregistrasi di Badan POM itu yang punya brand ya, tentunya ya punya brand khusus yang teman-teman bisa jumpai di mall, supermarket, itu
memang pricey dan memang good lah ya. Berikutnya itu ada synthetic drugs ya. Synthetic drugs itu ada obat bebas terbatas, keras, psikotropika dan narkotika. Kalau yang bisa dibeli tanpa resep dokter itu hanya obat bebas dan obat bebas terbatas tentunya. Tentunya ini yang menjadi wilayah abu-abu kita nih Bu Yati. Jadi kawan-kawan itu seringkali dia yaudah aman, logonya biru, beli. Logonya hijau, beli. Nah, ini yang menjadi konteks pembicaraan kita kali ini. Ya, pasien tadi bisa swab-medikasi kan. Nah, namun yang perlu diingat itu adalah penyakit penyertanya apa. Apakah punya penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan asam urat atau kawan-kawan yang lainnya, atau malah ada punya riwayat stroke ya, bapak ibunya di rumah langsung diminumkan swab-medikasi. Saya nggak sarankan sama sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang biasanya itu masuk angin doang ya, paling gejala-gejalanya penyakitnya paling pusing, mencret gitu ya nggak masalah, nggak ada penyakit kayak hipertensi dan segala macam tadi ya aman saja sih, selama dosis yang digunakan pun juga benar ya, dan cara minum obatnya benar Bu Yati. Nah, cara minum obatnya gimana? Tentu saja pakai air putih ya, jangan pakai cola. Ya, jangan pakai minuman bersoda. Tolong jangan. Karena obat itu bisa balik lagi Bu Yati. Oh, begitu. Obat balik lagi, diintek lagi di ginjal, kawan-kawan. Jadi dosisnya bisa naik. Jadi dosisnya naik dan tidak terkontrol. Nah, ini yang mengakibatkan hal yang tak terduga lagi. Sekali, dua kali is okay. Berikutnya kita nggak tahu di kali keberapa bakalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu Bu Yati. Oke, baik. Jadi memang walaupun itu dia bisa kita beli sendiri ya, tapi Betul. memang itu untuk gejala-gejala yang ringan begitu. Kalau misalnya udah ada penyakit kronis atau penyakit bawaan begitu ya, yang memang obatnya itu udah terresepkan mungkin untuk skala berapa bulan begitu ya, itu dianjurkan tetap harus pakai resep dokter. Betul walaupun sekali. itu dia termasuk obat bebas dan obat bebas terbatas begitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Nah, itu kan untuk terkait dari obat bebas dan obat bebas terbatas. Ada juga tadi kan obat keras, psikotropik dan narkotik ya Pak. Nah, kan kalau untuk yang amoxicillin ini Pak, itu kan dia termasuk obat keras kan ya. Nah, itu kan tapi juga kebanyakan ini suka ngide sendiri. Iya, benar. Teman-teman yang lain itu kayak kalau misalnya flu, batuk nggak sembuh-sembuh ya udah beli antibiotik sendiri. Cuman kan kalau dulu mereka bebas beli ini antibiotik. Untungnya sekarang kan sudah ada peraturan terbaru kan kalau untuk antibiotik ini harus menggunakan resep dokter. Betul. Tapi terkadang memang masih ada juga beberapa yang masih lolos nih Pak begitu. Nah, kira-kira untuk antibiotik ini kenapa sih Pak harus diwajibkan dengan resep dokter begitu? Nah, sebenarnya begini ya. Peraturan dan gagasan itu tidak semata-mata muncul seperti itu sebenarnya. Oke, baik. Setidaknya saya tahu sedikit lah ya fakta-fakta di balik kejadian-kejadian seperti ini. Jadi resep dokter yang diwajibkan untuk membeli antibiotik tadi itu sebenarnya langkah preventif atau pencegahan. Karena dari data yang ada di kesehatan ya, banyak riset yang sudah menyebutkan bahwasanya resistensi antibiotik ini sudah sangat mengkhawatirkan kawan-kawan. Sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau misalnya pasien satu nih sudah resisten dengan antibiotik A, tentu dia harus naik tingkat. Resisten lagi, naik tingkat lagi. Begitulah seterusnya. Sementara proses drug development ataupun pengembangan obat dari antibiotik ini Bu Yati, ini memakan waktu lebih dari 10 tahun. Baru bisa muncul satu. Nah, sementara untuk memunculkan sebuah resistensi antibiotik itu 1 bulan aja cukup lah.
untuk satu pasien. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa pakai resep dokter? Oke, step 2-nya. Jadi dia begini. Sebenarnya yang minum antibiotik itu kalau ada infeksi. Oke, ada infeksi. Nah, Itu di kata poin kedua kuncinya. ini yang paling krusial. Iya. Nih, kadang warga kita juga suka latah, ya. Demam sedikit, Iya, antibiotik. Panas sedikit, antibiotik. Nyeri sedikit, antibiotik. Nggak ada indikasi infeksinya, kecuali memang ada infeksinya, kawan-kawan. Seperti itu. Jadi, kalau tidak ada infeksi, maka tidak boleh seharusnya diberikan antibiotik. Dan itu sudah digaungkan sudah sekian lama. Tetapi faktanya bagaimana, Bu Yati? Itu nggak mempan. Oke, ya, karena keseringan itu tadi Nggak ya, Pak. mempan. Jadi data resistensi antibiotik itu masih tinggi. Sampai Jadi saat gimana ini. caranya? Caranya ya dibuat kebijakan lagi, Bu Yati. Dibuatlah kebijakan bahwasanya harus pakai resep dokter. Sebenarnya bukan resep dokternya menjadi alasan. Iya. Ya bukan resep dokternya, tapi pasien itu benar ada infeksi apa enggak. Iya. Contohnya gini, kalau dari luar mungkin kita bisa lihat luka ya, infeksi. Oke, kita bisa lihat. Kalau dari dalam gimana, Bu Yati? Apanya yang mau kita cek? Iya, benar. Ya, tentu kita harus ada cek lab ya. Nah, kalau untuk pembahasan cek labnya itu mungkin kita bahas di sesi terpisah Iya. aja kali ya. Episode Yang jelas itu ada di data lab yang tadi menunjukkan ketidaknormalan terkait dengan sel darah putih ya tentunya ya. Itu sel untuk pertahanan diri. Misalnya orang itu baik-baik saja tampak dari luar. Mungkin kalau cek sel darah putihnya, nah kalau di pelajaran imunologi itu banyak lagi kan sel darah putihnya, ya sel-sel bagian daripada sel darah putih tadi. Dan itu bisa dilakukan pada cek lab lengkap ya. Misal medical check up seperti itu. Itu ketahuan. Itu infeksi apa enggak? Ya kalau memang benar infeksi, sok diberikan antibiotik dengan takaran yang tepat. Ya. Oke. Habis itu ini juga latah nih tentang antibiotik nih, Bu Yati. Jadi dari cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang lampau, nih pasien harusnya minum antibiotik 5 hari, 2 kali sehari, misalnya seperti itu taruhlah ya. Di hari ketiga pasien udah enakan nih, wah saya udah sembuh. Padahal bakterinya ataupun patogennya tadi itu masih Ada. dia masih kayak petinju gitu ya. Dia masih hidup tapi dia lagi KO aja. Lemah dia. Lagi lemah aja dia. Jadi berikutnya dia nggak mati, dia sekarat aja. Itulah dahsyatnya ciptaan Tuhan. Ya, dia nggak mati, dia belajar untuk bertahan. Jadi kalau datang lagi obat yang sama yang muncul, dia sudah menyiapkan Tamengnya sendiri. tamengnya tadi. Nah, ketika itulah kawan-kawan terjadilah yang namanya resistensi antibiotik. Jadi kategori obat antibiotik yang sama itu nggak mempan lagi. Jadi kita mau ngapain lagi nanti? Kalau misalnya sudah tak ada lagi antibiotik yang benar-benar mampu untuk menghadapi infeksi ini. Jadi nanti dokter-dokter mau operasi gimana? Jadi gimana? Nggak sembuh-sembuh dong luka. Nah, ingat ya kita sejarah Perang Dunia dulu ya. Orang luka tembak itu pakai penisilin aja sembuh. Kenapa? Karena mereka belum terpapar antibiotik zaman dulu. Ya, seperti itulah kira-kira. Kenapa antibiotik itu harus pakai resep dokter? Sekali lagi saya bilang bukan resep dokternya yang menjadi highlightnya, tapi infeksinya dan juga kategori dan cara minum obatnya. Itu yang terpenting sih. Oke, baik ya. Jadi memang itu ya sangat detail sekali ya penjelasan dari Pak Rizky untuk amoxicillin ini sendiri atau untuk dari kategori antibiotik begitu ya. Jadi memang untuk antibiotik ini memang sekarang regulasinya harus pakai resep dokter. Itu bukan dari resep dokternya begitu ya. Karena itu untuk meminimalisirkan dari resistensi bakterinya itu sendiri. Betul ya, sekali. Karena orang-orang kadang kalau minum
antibiotik ya udah sembuh dikit selesai. Padahal itu memang wajib dihabiskan begitu. Betul. Ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke nih Pak. Nah itu tadi untuk yang antibiotik. Nah berikutnya nih Pak, kira-kira kan banyak juga teman-teman di luar sana, mereka itu banyak sekali stok obat gitu ya. Kalau obat mah langsung minum obat mah. Tapi dia juga lagi flu nih, langsung minum obat flu. Tapi nanti dia lagi gatal-gatal juga minum obat gatal-gatal. Nah itu kan banyak sekali obat yang diminum secara hampir bersamaan begitu ya Pak. Kira-kira itu apa yang akan terjadi? Apakah interaksi obatnya akan efektif atau malah timbul masalah baru lagi? Gimana tuh Pak? Kalau saya bisa bilang akan timbul masalah yang tidak terprediksi. Oke, itu malah Bukan timbul masalah baru sih, Iya, tapi malah lebih gawat iya, daripada lebih- masalah baru itu lebih sendiri. gawat ya Iya, ternyata. muncul masalah yang tidak terprediksi. Poin pertama, itu obatnya banyak ya diminum, apa-apa diminum semuanya, dan jelas sebuah obat punya indikasi dan efek samping. Kalau dicampur dalam satu waktu, itu apa jadinya akan memunculkan efek yang tidak terprediksi. Oke, jika saja pasien tadi tidak memiliki riwayat penyakit yang ya seperti halnya yang kita bicarakan sebelumnya ya Bu Iya, Yati ya. benar. Tapi kalau memiliki riwayat penyakit yang sebelumnya gimana? Bagaimana pengaruhnya terkait dengan tekanan darah? Contohnya obat-obat flu tuh. Iya. Itu ngaruh ke tekanan darah Bapak Ibu ataupun kawan-kawan, ngaruh banget. Misalnya obat-obat yang dapat mengganggu ketidakstabilan. Nah kan teman-teman bisa lihat tuh obat-obat yang ada CTM di belakangnya tuh berbahaya nih diminum pada saat mengendarai kendaraan berat katanya, karena itu mengganggu kesadaran. Karena itu bikin kita jadi ngantuk ya, antihistaminnya tadi itu. Efek sampingnya kita jadi mengantuk, jadi seperti itu Bu Yati. Jadi kalau efek samping apa yang bakalan muncul, saya bisa jawab dengan efek samping yang tidak terprediksi. Oke, baik. Ya. Jadi memang kalau ada sekaligus banyak penyakit yang ada di dalam tubuh ini gitu kan, antibodi kita sedang menurun, itu kalau misalnya ada mah gitu ya, gatal-gatal terus segala macam, itu mungkin dianjurkan untuk ke dokter saja. Betul. Pak ya, karena Betul. ada satu obat juga bisa langsung mengatasi semuanya. Dan Betul. terkait juga dari permasalahan penyakit itu sendiri. Mungkin bisa jadi mahnya bukan mah. Iya, benar. Mungkin bisa jadi gatal-gatalnya itu efek samping dari penyakit lain. Iya benar. Mungkin Atau bisa efek dari jadi- obat itu sendiri. Iya benar. Jadi itu yang perlu diperhatikan kawan-kawan. Ya itu yang perlu diperhatikan. Iya. Ya khususnya bagi yang punya penyakit turunan lah ya, ataupun penyakit degeneratif lah ya. Iya, betul. Bilangnya seperti itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizky ya. Kita mendapatkan insight baru ya, atau informasi-informasi terbarukan juga seputar dengan kefarmasian ya. Nah, untuk Swamedikasi ini sendiri juga bukan berbahaya juga, tapi itu kita lebih mengenali diri kita sendiri. Tentunya juga yang mana yang bisa untuk kita tangani dan yang mana yang harus tentu saja pakai resep dokter. Sebelum menutup podcast kita pada hari ini, Pak Rizky boleh dong untuk memberikan pesan-pesan atau golden rules yang harus dilakukan untuk teman-teman semua nih terkait tentang Swamedikasi dan pemilihan obat. Oke, kalau misalnya untuk kata-kata penutup ya, Iya. jangan lakukan swamedikasi jika kamu tak benar-benar tahu. Oke, baik. Seperti itu. Kalau nggak tahu, kalau kurang tahu ataupun kurang pede, silakan kunjungi dokter terdekat Anda. Seperti itu. Iya, benar. Oke, baik ya, singkat, padat dan jelas begitu ya. Jadi memang untuk Swamedikasi ini bukan berarti kita bisa bebas memilih obat apa No. saja yang bisa kita gunakan sesuka hati ya. No. Tapi kita perlu mengetahui juga lebih dalam lagi kondisi kita ini seperti apa. Betul begitu sekali, ya. betul Jadi sekali. memang kalau misalnya memang lagi kecapean atau lelah, oke, itu mungkin bisa kita beli sendiri obatnya atau dengan istirahat yang cukup. Tapi kalau lebih dari itu akan lebih baik lagi langsung saja ke dokter. Oh ya, tips begitu. tambahan kali ya. Oke, boleh, Kalau Pak. misalnya kita lagi kecapean ataupun kelelahan ya, kalau saya sih lebih pro nggak minum obat ya. Oke. Mungkin saya lebih pro misalnya Vitamin gitu. nggak juga vitamin mungkin Bu Istirahat Yati. gitu.
mungkin saya kalau kelelahan mungkin saya mandi air panas. Oke, baik. Biar Saya apa mandi tuh, air Pak? hangat biar peredaran darah bisa terbuka lebar lagi. Oke. Istilah kalau di kesehatan namanya vasodilatasi. Nah, jadi kalau misalnya kita dilatasi, kita yang jadi rileks ya, lalu istirahatnya bisa lebih enak lagi. Oke, Seperti baik. itu. Nah, itu suatu tips lagi malahan ya di Tambah lagi penghujung. misalnya kalau bisa muncul, kalau kita bisa punya aromaterapi, ya silakan dipasang gitu ya. Bukan masuk promosi ya di sini Iya. ya. Tapi jika kamu punya aromaterapi yang cocok, yang dapat menenangkan, silakan dipasang. Ganti pakaian yang lebih nyaman, lebih enak, ya Anda bisa istirahat habis itu. Ya itu mungkin trik yang bisa digunakan bagian dari semua medikasi ya tanpa obat ya. Terapi non farmakologi sih sebutnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizky atas tips-tips yang di penghujung ini malah dapat yang poin pentingnya banget ya ternyata teman-teman. Jadi kita kalau emang capek itu jangan langsung tiba-tiba kayak paracetamol atau demam langsung paracetamol begitu ya. Begitupun juga dengan yang lainnya. Itu tadi salah satu ya untuk tipsnya ya untuk apa tadi Pak? Sirkulasi darahnya. Sirkulasi ya. darahnya bisa lebih lancar. Iya, lebih lancar lagi. Lebih dengan- lebar lagi. Ya. Ya, dilatasi. Oke, jadi itu ya salah satu tipsnya. Terus juga biar lebih tenang dengan aromaterapi tadi. Kayak Betul gitu sih, ya. iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizky sudah Iya. meluangkan waktunya dan memberikan informasi-informasi seputar kefarmasian dan kesehatan dengan teman-teman semua yang ada di sini yang sedang menonton ya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Saya Nurhayati, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang tentu saja lebih menarik dan akan mengulik tentang kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, mana nih, Pak?